Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Concurrent Version System atau CVS. Dan untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Hudan Mustaqim, lalu ada saya sendiri, ada Reza, dan ada Raihan. Dan untuk sekarang saya akan membahas mengenai spesifikasi tools. Untuk nama tool yaitu Concurrent Version System atau CVI. Tautan unduhan dan dokumentasinya tertera. Lalu ada spesifikasi sistem, lalu sistem operasi CVS mendukung sebagai platform seperti Linux, Mac OS, dan Windows. Lalu bahasa pemrograman ditulis menggunakan C, lisensi CPI didistribusikan di bawah lisensi GPL atau GNU General Public License. Untuk kelebihan dan kekurangan, kelebihan CVS mendukung pengolahan proyek yang besar dan mengkompleks dengan baik. Yang kedua, gratis dan open source. Yang ketiga, memiliki sistem penguncian untuk menjaga file tidak ditempa secara bersamaan. Untuk kekurangannya, kurang user friendly dibanding sistem version control modern seperti Git, dan yang terakhir tidak mendukung fitur branching dan merging sebaik Git atau Mercurial. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Reza, dipersilakan. Oh, saudara Hudan, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi ini. Mungkin pertama ada cara instalasinya. Untuk cara instalasi tools CVS, yaitu ada tiga, yaitu untuk operasi Linux, operasi sistem Linux, yaitu di bagian command-nya ada sudo apt-get install CVS. Lalu untuk macOS ada brew install CVS, dan untuk Windows instalasi dapat dilakukan menggunakan Kaiguin atau perangkat lunak pihak ketiga seperti Tortoise VS. Nah, saya mendownload tools ini melalui Kaiguin, dan bisa di-download di di website Kaiguinnya. Lalu untuk step by step penggunaan CVS-nya, mungkin saya akan sekalian demo aplikasi. Untuk yang pertama ada CD drive, G drive ke D, lalu dokumen mana ini untuk pindahkan ke direktori yang saya inginkan, ya, itu dalam direktori saya yaitu my. Lalu ada cv min d, right, text my, what unit. Nah, ini untuk membuat instalasi repositori CVS dari direktori yang saya buat. Oh, maaf, bukan CV, tapi CVS. Lalu saya akan membuat workspace dari direktori yang sudah saya buat, yaitu dengan menggunakan mkdir underscore
di Drive, vektor dokumen, online, workspace. Nah, karena saya sudah membuat directory bernama My Workspace di bagian dokumen, lalu saya melakukan checkout pada repositorinya itu dengan VPS, ya, oke, dokumen, halaman, lalu ada eh, oh, nah, ini melakukan check dari repository di directory my ke workspace. Ini akan mengambil isi repository untuk digunakan direktor di directory kerja. Ini memakan cukup banyak waktu. Untuk setelah itu saya ingin menambahkan file ke directory kerja. Misalkan saya menggunakan file saya menggunakan txt, lalu saya membuat lalu add eh, file yang saya ingin eh, buat. Contohnya ada cps add file 2.txt. Nah, maaf, maaf, ini file 2.txt. Nah, ini untuk cps add file txt-nya eh, sudah dimasukkan. Lalu di sini saya akan eh, commit perubahan ke repositorinya dengan menekan pesan deskripsinya. Yaitu dengan menambahkan commit
untuk memanenkan file ke repositorinya. cs commit min m dan menambahkan file ke repository. Nah, komit perubahan dengan pesan deskripsi ini akan memperbarui repositori dengan file yang baru. Nah, untuk ini akan waktu agak lama ya. Nah, ini proses menambahkan komit perubahan dengan pesan deskripsi yang tadi untuk memperbaharui repositori dengan file yang baru. Nah, ini ada cekan dari checking in file.txt dan instalasi file 2 ke txt down. Nah, ini sudah selesai untuk menambahkan file 2 ke bagian dan mengcommit perubahan dengan pesan teks yang tadi untuk memperbaharui repository dengan file yang baru. Nah, ini untuk saya memeriksa status file dalam repository apakah ada perubahan yang belum di-commit atau status file di repositorinya, yaitu dengan tidak ada perubahan dan tidak ada yang belum di-commit di bagian file 2 ini. Lalu mungkin kalau mau melihat lihat log perubahan filenya, saya akan memasukkan dengan cps log file 2.txt. Nah, di sini ada keterangan bahwa cps file 2 dalam directory tersebut ada hanya satu ada, lalu sudah di commit dan deskripsinya pada ini lengkap lah untuk informasi untuk memeriksa dan menampilkan log perubahan untuk file yang ini. Lalu jika mungkin ada file yang ingin diupdate atau mungkin kembalikan ke versi sebelumnya, bisa menggunakan cps update dan atau cps update min r, lalu kita nomor versinya berapa, lalu misalkan nomor versinya 1 tadi,
Lalu file one dot nah ini untuk menggalikan versi ke versi sebelumnya, eh, tetapi saya tidak akan mengembalikan versi sebelumnya karena begini saja sudah cukup. Nah, itu untuk tahapan-tahapan dan demo aplikasi yang tools yang kami lakukan, yaitu seperti yang ada di file ini ada step by step penggunaan CPS-nya, ada navigasi ke directory, ada membuat repository CPS di folder tersebut, ada membuat directory terpisah dan masuk ke ruang directory disebut, ada memulai kinerja dengan repository, menambahkan file baru ke repository, lalu melihat status dan log filenya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Hudan yang telah memberikan eh, pemaparannya. Sekarang dilanjutkan untuk pemaparan selanjutnya oleh Saudara Reza Setiawan. Kepadanya dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk menyampaikan materi selanjutnya, yaitu fitur-fitur GPS. Nah, untuk yang pertama, versi kontrol distribusi memungkinkan beberapa penggunaan bekerja pada proyek yang sama. Yang kedua, mendukung rollback ke versi sebelumnya. Dan yang ketiga, mendeteksi konflik penggabungan atau merging konflik. Dan yang keempat, pengujian penguncian file, dan pemantauan perubahan dengan catatan log. Nah, untuk selanjutnya yaitu diskusi hubungan GPS dengan evaluasi perangkat lunak dan konfigurasi manajemen. Evaluasi perangkat lunak GPS adalah salah satu tool awal yang memperkenalkan konsep version control yang terdistribusi, memungkinkan tim pengembang untuk bekerja secara paralel. Pengembang dapat melacak perubahan kode secara real time, mengembalikan ke posisi sebelumnya, serta pengelola pengembangan cabang. Konfigurasi manajemen dalam konteks konfigurasi manajemen GPS memfasilitasi manajemen konfigurasi dengan menyimpan versi yang berbeda dari file di repository pusat. GPS mengelola perubahan yang dilakukan pada file dalam proyek dan mendeteksi konflik antara versi file yang berbeda. Konfigurasi manajemen menggunakan GPS untuk memastikan setiap perubahan pada sistem dapat dilacak dan didokumentasikan secara serta memastikan bahwa semua anggota tim pengembangan menggunakan versi yang sama dari file yang dibutuhkan. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Reza Setiawan yang telah memberikan pemaparannya. Eh, Mungkin tidak ada lagi yang dapat kita bahas dan terima kasih yang telah menonton dan memperhatikan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.